Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit. Bisa ditayangkan. Baik, Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak. Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Superskur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi,
Tapi saya menyaksikan sendiri Pak, saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi.